Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Aduh, hati-hati ya, begini-begini copot giginya lagi. Di salah satu ayat surat Al-Baqarah, Allah ngasih bocoran. Kata anak muda sekarang, di-spill. Tahu di-spill? Dibocorin, kata anak milenial. Kan yang datang nih kaum kolonial nih. Udah Allah zaman jahiliyah lama amat ini. Allah udah spill, Allah bocorin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu, ujungnya pasti hafal, inna lillahi. Awal-awal ayat bengong, pas ujung ini apa nih? Jadi Allah ngasih bocoran, wahai hamba-hambaku, Allah nih, ini Allah yang nyampaikan, kalian pasti akan aku uji. Pasti adalah mutaukid. Artinya kalau kita jadi manusia, kita harus siap diuji, dikasih cobaan. Kalau nggak siap diuji, jangan jadi manusia. Ujiannya banyak, salah satunya ujian dalam rumah tangga. Ada yang Allah uji dari anaknya, betul? Ada yang Allah uji dari suaminya. Ada yang Allah uji dari ekonominya, keuangannya. Jadi Allah uji satu hamba dengan yang lain tidak sama. Karena begini, dalam rumah tangga masalah beda-beda, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ingat, ada ujian, ada teguran, ada hukuman. Ulang ya, ujian, teguran, hukuman. Coba sendiri, 1, 2, 3. Ujian, teguran, hukuman. Ustadz, suami saya nggak pulang-pulang Pak Ustadz. 2 puasa, 2 lebaran. Toib. Apal banget ya. Apa ini ujian? Kata Teh Teri tadi, aduh ya Allah kok cobaan berat. Apa ini teguran? Apa ini hukuman? Apa itu ujian? Ujian Allah kasih kepada istri, ibu rumah tangga yang sudah solehah, rajin sholat, rajin masak, ngelayanin suami, pokoknya wanita solehah. Diuji sama suaminya, berarti itu ujian. Yang namanya diuji karena mau diangkat derajatnya oleh Allah. Ini orang setengah baik, sholat ya sholat, tapi maksiat jalan aja terus. Tiba-tiba diuji dengan apa? Dengan anaknya. Anaknya tantrum, tahu tantrum? Aduh, nenek apa bahasa tantrum ya? Ngereok terus. Ngereok. Takilan, tahu takilan? Kalau bisa diem dah ya. Pokoknya nggak bisa diem, aktif, hiperaktif. Bisa jadi itu adalah bukan ujian tapi teguran. Karena Allah mau ibu jadi wanita solehah yang betul-betul baik. Selama ini baiknya setengah-setengah sih. Akhirnya diuji deh sama Allah lewat anak-anaknya. Faham ibu? Oke. Ini manggut-manggut, paham apa terpesona melihat saya kira-kira? Oke, ada yang terakhir namanya hukuman. Hukuman itu Allah titip buat siapa? Buat wanita yang selama ini kok nggak pernah ada baik-baiknya ya. Sholatnya nggak bener, gibah gosip nggak berhenti-berhenti, betul nggak bu? Ngelawan ama suami, nauzubillah. Suami nanya baik-baik pulang kerja, mama piring belah mana? Bini jawab, no.
Bukan pakai jari lagi, pakai bibir. Jadi kalau ada masalah di rumah, jangan nyalahin orang. Tanya, ini ujian, teguran, apa hukuman buat saya? Oke? Alhamdulillah. Tenang ya, yang mau bertanya kita berikan kesempatannya di sini. Sudah siap dengan pertanyaannya? Masya Allah, mohon izin saya berdiri. Baiklah, untuk jamaah yang ada di sini, siapa yang ingin bertanya? Saya. Semuanya ini Ustadznya kumaha itu. Tapi satu-satu dulu ya. Mungkin dari sebelah sini ada yang bertanya. Salah satunya Ibu, Masya Allah. Dengan Ibu siapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan, nama saya Lili Dahlia dari Majelis Ta'lim Al Munawwaroh Komplek Pasir Bogor Indah, Kota Bandung. Ustadz, Siap, kami Ibu. datang ke sini ini sebetulnya nenek-nenek tapi garis jantan N2G gitu Ustadz. Oh iya, oh nenek tapi cantik. N2G pokoknya gitu. Apa tuh? N2G nenek-nenek garelis. Oh nenek-nenek galis. Ya namanya Ibu Iis Dahlia, coba. Bukan. Lili Dahlia. Oh iya. Neneknya Iis Dahlia. Oh siap. Centil sih Ibu teh gayanya ya. Aduh, gaya Masya Allah. Ustadz, Iya. saya akan bertanya dan curhat kepada Ustadz dan kepada Teteh. Yang saya hadapi yaitu polemiknya seperti ini. Saya berumah tangga, alhamdulillah selama ini sudah melewati dari 25 tahun dan adem ayem, lancar. Anak saya sekolah berpendidikan tinggi. Yang saya hadapi sekarang masalahnya yaitu anak saya berhubungan dengan seorang laki-laki, tetapi ayahnya tidak setuju. Karena alasannya apa? Anak saya pendidikannya S2, sedangkan calonnya itu di bawahnya. Jadi kami bertengkar hebat karena kita seorang ibu dilema seperti itu. Di satu sisi kita berpihak kepada anak. Karena kalau perempuan kalau terlalu ini juga nanti dikiranya perempuan tua. Tapi di satu sisi ayahnya tidak setuju karena itu pendidikan di bawahnya. Jadi Ustadz, yang saya hadapi ini, cobaan ini saya mohon untuk ada solusinya dan wejangannya yang saya hadapi pada saat ini. Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz, silakan. Lagi kalau sekolah nggak boleh kebanyakan es Bu, pilek. Kita nih menilai orang lain itu suka dari casingnya, dari penampilannya. Pertama, mari kita berpikir secara husnuzon, baik sangka, positive thinking. Mana tahu suami ibu ini niatnya baik. Orang tua itu pasti mau mencarikan jodoh yang terbaik. Tapi terbaik itu kan ada ukurannya, ada menurut manusia, ada menurut Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Wala ajsamikum. Allah tidak melihat pada penampilan tubuh, casing. Wala amwalikum. Allah tidak melihat harta. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat, Allah perhatikan, Allah nilai dari setiap hamba-hambanya itu adalah hati dan amal baik. Sok ibu pilih mana, punya mantu pinter nggak bener, apa mantu bener tapi nggak pinter? Ah liur lah. Kan ada orang yang pinter tapi nggak bener Bu, lulusan S3, tapi karena nggak jujur, merasa tidak diawasi oleh Allah, akhirnya ngambil hak orang lain, betul nggak? Masih mending orang yang benar walaupun dia tidak
masih jujur. Itu maksudnya. Maka dari itu saya rasa perlu duduk bareng, wasyawirhum fil amri. Ibu dengan suami kasih pemahaman, jangan sampai ketika anak gadis dinikahi oleh laki-laki yang dia menikah tidak dengan cinta. Selama dia seiman, pendidikan tidak ada masalah. Ingat, walaupun istrinya lulusan S2, yang cium tangan siapa? Itulah Islam. Kemuliaan seorang wanita tidak dilihat dari pendidikannya, tapi dilihat bagaimana dia mengabdikan diri, mewakafkan hati dan dirinya untuk suami tercinta. Jadi kalau memang sudah cocok, sekufu, seiman, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami, diluluhkan hatinya supaya bisa menerima calon mantunya tadi, ibu ya. Kan yang penting mah bagaimana ngejaga sholatnya mantu itu, betul nggak bu? Loh sekarang ibu lulusan profesor, doktor, S3 dan lain sebagainya, tapi kalau tidak punya akhlak, adab dan etika kepada mertua, na'udzubillahimin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi solusi terbaik untuk masalah ibu. Terima kasih. Sekarang berpindah ke sini boleh, mohon izin ya. Ada sebelah sini yang bertanya? Sebelah sini ibu? Mangga, silakan ibu. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyah dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Curugwetan Tangerang. Saya mau bertanya Ustadz, kalau istri memberikan masukan kepada suami, kemudian suami tidak mendengar masukan istri dan hanya ingin mendengar pendapatnya sendiri. Nah setelah itu hal itu menjadi masalah di keluarga. Kemudian apakah hal itu balasan ujian dari Allah karena tidak mendengar kata-kata atau nasihat dari istri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Duh, nggak mau dengerin banget sih, kesel gitu ya, jelek Bete banget ya. nih, nggak mau dengerin. Silakan Ustaz. Tuh gue bilang apa? Ada masalah baru lo nyariin gue. Kan gitu ya, istri ya biasalah. Prinsip rumah tangga itu yang diajarkan Rasulullah gini. Istri menghormati suami, suami memuliakan istri. Bagaimana Ustadz? Caranya udah benar. Suami saya udah saya bilangin pelan-pelan dengan adab, dengan etika. Saya nggak pakai emosi. Maka kewajiban ibu sudah gugur untuk menasehati sebagai istri kepada suami. Nah, cuman permasalahannya, apa yakin cara nyampein nasihatnya di waktu yang tepat, betul nggak? Maka ibu ini ketika mau menasehati suami, ingetin suami, coba lihat waktunya. Suami kalau pulang kerja, ya Allah lagi capek, ntar dulu bu, tahan dulu. Kalau perlu ibu layani dengan terbaik seperti Siti Mutiah, sahabat Rasul melayani suaminya. Siti Mutiah itu pulang kerja, suami dibuka bajunya, elapnya dikeringat pakai anduk kecil, elap keringatnya itu dielap bu, pakai anduk kecil dari ujung pala sampai ujung kaki. Pertanyaannya, masih ada istri model begitu? Boro-boro sekarang. Zaman sekarang kalau perlu ibu suami pulang kerja tanya udah makan belum, kan betul bu ya? Tadi gimana di kantor, ada masalah apa, dipijit-pijit kakinya. Kalau perlu rendem kakinya tuh pakai air di baskom kan ya, diurut-urut. Kalau perlu airnya air mendidih. Lah ada masalah nih Ustadz kayaknya. Cari waktu yang tepat, cari kata-kata yang bijak untuk memberikan nasihat kepada suami. Bukan nasihat, tapi lebih kepada sharing atau cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat tadi temanya apa kita di program kali ini, hari ini? Ya Allah, apakah ini ujian?
cobaan, pakai tetesan air mata ngomongnya tuh, netes langsung ya. Nah, tapi kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi, itu subtemanya, yaitu kuat menghadapi cobaan karena Allah. Kuat enggak Ibu? Insya Allah jawabannya Tat. Mudah-mudahan ya yang di rumah juga seperti itu. Baiklah, sekarang kita masuk untuk membacakan pertanyaan dari netizen atau pemirsa yang sudah masuk. Baiklah, saya di sini ada di handphone saya aja, biarkan netizen ya ceritanya nih ya. Jadi netizen, jadi pemirsa juga bisa untuk bertanya ya, mengirimnya, tahu kan gimana? Ntar dikasih tahu di akhir acara. Pertanyaannya adalah dari hamba Allah 123. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat nih tentang anak bungsu saya yang laki-laki ya. Usianya 12 tahun nih Tat. Kelas berapa tahun. tuh ya? 12 tahun, SMP ya. Oh SMP ya, baru masuk SMP. Karena besar di keluarga yang memiliki banyak anak perempuan, jadi anaknya kebanyakan perempuan Tat. Jadi katanya saya justru melihat anak laki-laki ini terlihat lembut. Nah, jadi Ini ke bawah lembut. lebih ke lembut apa ke gemulai kira-kira? Cucok Cin ya. Cucok. Cucok Cin, cucok Say. Nggak tahu nih, terusin ya Tatnya masih ada lagi. Lanjut. Agak kemayu katanya. Oke. Ini ada sambungannya nih, terlihat lembut dan agak kemayu ya. Jadi cucok Cin. Mungkin ya. Dari segi bicaranya kemayu. Dan saat bermain dengan anak-anak lainnya juga ia sampai sempat dibully. Masya Allah, subhanallah. Dan saya pernah marah dengannya dan memaksa dia main dengan anak cowok aja. Saya takut ia akan terjerumus Ustadz. Saya ingin bertanya, pendidikan karakter seperti apa yang harus saya tanamkan ke anak saya agar dia terhindar dari hal-hal yang saya takutkan, katanya Ustadz. Baik. Silakan. Langsung saya jawab ya. Dalam agama kita urusan jenis kelamin, gender itu jelas Ibu ya. Tidak ada tawar menawar. Laki harus laki-laki sejati. Wanita harus jadi wanita sejati. Makanya lihat domirnya, kalau laki-laki itu hu, kalau misalnya perempuan ha. Makanya kalau ada yang meninggal laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Perempuan, Allahumma gfir warhamha wa'afiha. Ustadz, kalau yang meninggal setengah matang gimana Ustadz? Oh, Allahumma gfirlahu, hai. Nggak ada, harus jelas ya. Makanya hati-hati dalam mendidik anak, Ibu. Semua tergantung bagaimana kita mengawasi anak-anak kita, terutama di rumah masing-masing. Ingat, catatan pertanyaan ini dari netizen adalah karena ini anak bontot terakhir umur 12 tahun dan semua kakak-kakaknya adalah perempuan, dan ini banyak terjadi. Saya beberapa perempuan yang bontot juga laki, tapi saya tegas. Makanya anak saya itu kalau pulang sekolah bajunya bersih, nggak ada kotor sama sekali, saya omelin Bu. Tapi kalau anak saya pulang celana bolong, tanah semua, cakep lo laki, saya khawatir Bu ya. Zaman sekarang ini kan nggak bisa ditebak. Jadi semua itu bagaimana cara kita mempola dan mendidik mereka. Olahraga, ini yang paling penting. Dari kecil kenalkanlah olahraga laki-laki dengan olahraga laki. Biasanya apa? Bagus. Jadi kalau ada anak ibu main bola laki-laki, mantap, jangan dilarang-larang. Betul nggak Bu? Anak laki-laki pulang ke rumah main apa tadi Kak? Main karet. Ya, kayak zaman dulu nih. Masih ada nggak tuh main karet ya? Udah mainnya boneka, harus dididik pelan-pelan tapi tetap dengan adab dan etika.
Kenalkan pejuang laki-laki siapa saja, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kalau perempuan kita kenalkan bagaimana Fatimah Az-Zahra, bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tokoh-tokoh juga menentukan Ibu. Sosok yang paling penting itu pergaulan, hati-hati. Jadi untuk mengantisipasinya, minimal ajarkan dia untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Ini salah satu cara untuk menimbulkan rasa kelaki-lakiannya lebih pede Ibu. Jadi Ibu kalau ada suami, ya disetting lah Ibu, ayah nanti pulangnya kalau bisa agak telat ya, biar anak kita si A, si B biar jadi imam. Kenapa? Dia supaya merasa jadi laki-laki sejati Ibu. Kemudian Ustadz bagaimana kalau ada sikap anak yang tadi jadi lemah gemulai? Sepertinya sih kalau sudah akut memang harus dikonsultasikan Ibu. Ya, bawa ke Ustadz, bawa ke psikolog supaya tidak berdampak lebih parah lagi. Saya melihat ini umurnya sudah 12 tahun ya. Dan efek yang paling berat itu justru dari saudara kandung sendiri yang rata-rata adalah perempuan. Anak Bu sekarang cara didiknya serba salah kita, bener nggak? Dulu kita ngaji nggak hafal dicepret, ada yang nyariin polisi nggak ada. Makanya ibu-ibu zaman dulu nih ngajinya pinter-pinter, tapi bekas dipetisnya sabetan semua tuh Bu. Tapi ngajinya bener, betul nggak? Anak sekarang dibenerin dikit ngek, dibenerin dikit ngek. Nah, maka dari itu mari sama-sama apapun ujian yang kita hadapi, prinsipnya ikhlas, kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah mentok masalah anak, terutama netizen yang cerita tadi, datangi Allah karena yang maha membolak-balikan hati orang lain termasuk anak bukan kita. Siapa? Allah. Maka pancinglah kun fayakunnya Allah dengan doa dan sedekah. Apa? Doa dan sedekah. Itu solusi terbaik dari setiap permasalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat Ibu ya. Kalau Ustadz yang marahin anak biasanya siapa? Ustadz apa Tata? Ini istrinya cantik dia teman saya. Bisa aja. Mukanya seneng. Oh, saya cantik maksudnya. Oh, Tata, Sinta yang cantik. Biasanya kalau Ustadz ada marahin anak juga gitu ya. Kalau saya lebih banyak ngajak ngobrol Bu sama anak tuh. Kalau istri saya ya namanya perempuan gak di mana-mana ya seperti itu, lihat cetakannya sama lah gitu. Maksudnya gimana? Galak tak dibilang galak tak sama Ustadz tak. Aduh, baik terjawab ya semuanya tadi pertanyaan yang di awal. Baiklah sekarang kita akan, nah sekarang yang di sini langsung sumringah semuanya. Siap untuk bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu bikin bingung kalau semuanya tunjuk tangan ya. Kalau gitu yang dari sebelah kanan boleh, katanya yang kanan itu yang diridhoi Allah jalannya enggak. Kiri juga cantik-cantik, tapi tadi nanti ya yang kiri ya. Yang kanan dulu ada di sini. Masya Allah, ini ibu apa teteh? Ini masih muda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi. Saya dari Majelis Ta'lim At-Taqwa At-Tawakal Cibatu Cisaat Sukabumi. Saya mau bertanya tentang tentang teman saya Ustadz. Apa hukumnya suami yang meminta poligami sedangkan usia pernikahannya itu masih 2 tahun Ustadz? Jujur saya melihat suami teman saya ini taat banget sama agamanya. Tapi di usia pernikahan yang seumur jagung ini dia udah meminta poligami, itu gimana Ustadz? Oke. Makasih, itu Ustadz. temennya. Iya. Ya, Ustadz, ya temennya. Kalau dia bilang temennya udah ya temennya aja. Teteh udah kawin berapa lama sih sebenarnya? Gosip jadinya ini. Temennya ya, kan temennya. Kalau aku kan nanya ke tetehnya, teteh udah menikah? Belum. Oh belum. Jadi lepas segala prasangka semua di sini ya. Ini jangan suka suzon. Berarti pertanyaan titipan. Titipan, orang belum kawin gitu ya, anak muda padahal ya. Baik. Temennya ya. Mangga Ustadz silakan, monggo. Ya supaya semangat yuk Ibu. Mantap.
Saya tanya, ibu jujur sebagai wanita dari hati, nggak usah pakai mikir panjang, jawab refleks, oke? Ibu yang punya suami, jawab pertanyaan saya jujur, tegas, suaranya keras. Ibu lebih milih suami mati apa poligami? Mampus. Ini bukan. Terus gitu lagi pada ketawa Ustaz, bukannya sedih ya? Iya, heran. Malah ketawa, ini kumaha. Baru di sini loh, istri abis nyumpain mati ketawa. Hahaha. Abis pilihannya pedes banget ya. Kayak buah apa? Si malakama. Nah itu pilih mati apa poligami. Ini sih jawab bukan nggak mikir, nggak ada pikirannya ini. Suami baru nikah 2 tahun minta poligami. Saya tanya, poligami dalam agama kita dibolehkan apa tidak? Dibolehkan. Jangan nafsu ngomongnya, biasa aja. Boleh tapi ngepel kan nggak enak. Oke, dibolehkan dengan catatan. Nah ini pas ada catatan langsung, wah ini dia nih. Catatannya apa? Harus adil. Adil itu bukan hanya urusan ekonomi, harus adil nafkah lahir batin. Makanya kata Allah, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir, takut, justru malah nanti zolim. Yang bahaya zolim. Kalau sudah zolim kepada wanita, apalagi sampai dia punya anak, zolim terhadap ibu dari anak-anak kita, oh itu dahsyat. Makanya berat. Syarat-syarat poligami itu syarat dan ketentuan berlaku. Tidak sembarangan, harus adil, masalah waktu dan lain sebagainya. Ya Allah, Teh Teri satu aja udah puyeng, ya Allah. Betul nggak habis-habis. Iya nggak? Makanya perempuan itu kan ngadepinnya dahsyat Bu. Makanya aduh, di kampung saya kalau ada suami istri sampai 4 itu dipanggilnya Superman loh. Iya, kalau istrinya 3 Iron Man, istrinya 2 gentleman, istrinya 1 cemen. Kira-kira ibu kalau punya suami pilih Superman, Iron Man, gentleman apa cemen? Cemen-cemen dah ya. Udah cemen disumpahin mati lagi, aduh. Jadi syaratnya berat itu mah. Jadi poligami itu bukan hanya sekedar seolah-olah hanya melampiaskan hawa nafsu, tidak. Coba lihat para ulama ketika ingin melangkah pada hal tersebut, pertimbangannya sangat-sangat jauh. Dia langsung minta dibimbing oleh Allah Subhanahu. Satu, untuk berpoligami itu pertanyaan bagi setiap suami, sudahkah kamu mendidik istrimu secara benar karena Allah? Itu yang susah Bu. Kalau kasus tadi Ustadz ada suami padahal sudah menikah berapa tahun tadi? 2 tahun. Baru ya, baru 2 tahun sudah minta poligami. Coba diajak diskusi secara benar ya, dipertimbangkan lagi. Jangan karena hanya emosi, jangan karena nafsu, syahwat belaka, justru nanti tidak menjadi berkah, tidak jadi maslahat, jadi mudarat untuk rumah tangga. Nauzubillahi min dzalik. Baik, silahkan. Wah, alhamdulillah terjawab ya. Sudah disampaikan, direkam belum tadi jawaban Ustadz? Udah. Karena saya yakin yang di rumah aja pemirsa di TV ini pada nyalain handphone terus direkam jawaban poligami. Bener kan yang di rumah? Saya suka gitu. Kalau jawaban Ustadz sesuai sama pertanyaan saya rekam tuh biasanya pakai handphone. Ntar begitu semua, nih poligami ya. Dengerin kata Ustadz katanya gitu. Saya juga tadi jawabnya ngeri-ngeri sedep Teh. Kenapa? Bini saya nonton kayaknya. Takut sama istrinya juga. Tapi demi kebaikan ya Ustadz Demi ya. kebaikan. Itu paling benar sudah, alhamdulillah. Baiklah, sudah bisa move on ya dari poligami ya. Pemirsa move on ya poligami. Move on untuk ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang ingin bertanya? Bingung lagi kalau gini ya. Ustadz sebelah mana nih? Kira-kira sebelah sini ya boleh? Boleh. Sebelah sini lah.
Ah itu yang tunjuk tangan. Silakan mangga teteh cantik. Menigelis dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Wulansari. Saya perwakilan dari Majelis Atta Wakal Cibatu Cisaat, Sukabumi. Ustadz, saya mau curhat. Ustadz, kebetulan dulu saya menikah dengan suami yang sudah titelnya pewaris. Sejak muda dia tidak pernah bekerja, Ustadz. Orang tuanya mempunyai sewa profil. Sewa apa? Profil, sehingga profil. Properti gitu Oh, kali ya, properti. rumah-rumah gitu Iya. ya, Iya, kontrakan iya. apa Iya. gitu ya. Iya. Iya. Terus Sehingga ia dapat uang bulanan tiap bulannya dari sana. Sejak awal saya menikah, saya sudah tahu bahwa tentang hal ini. Namun setelah saya jalani, saya merasa keberatan, Ustadz. Karena keuangan rumah tangga saya seolah-olah diatur oleh orang tuanya. Oke. Seharusnya saya bagaimana, Ustadz? Sejak saya menikah, saya tidak merasa enak gitu. Oke. Segitu saja, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengennya tuh nggak mandiri aja gitu ya, semuanya uang dari mertua aja. Terima uang sebenarnya sih fresh money lah ibaratnya, cuman Iya. suaminya jadi nggak kerja, nggak enak juga kalau apa-apa mesti lapor ke mertua, ke keluarga, ntar ada iri-irian lah apa segala sama ipar Betul. gitu ya. Ya kan, itu curhatan sebenarnya ya. Bagaimana Ustadz, silakan dijawab. Baik, bismillah. Yuk biar semangat. Ibu. Makin tinggi aja muternya itu. Ya, sebaik-baiknya rumah tangga itu memang hasil keras, kerja keras dan hasil keringat sendiri. Betul nggak Ibu ya? Ada istilah orang Betawi. Nih kalau orang Betawi, beras sekresek dari hasil sendiri lebih baik daripada geras sekarung dari mertua. Sekali lagi, beras sekresek, hasil keringat sendiri lebih baik daripada beras sekarung dari. Tapi kalau dibagi mertua ya boleh-boleh aja, kan gitu. Sekarang saya tanya, ada laki-laki badan perkasa, badan sehat, nggak ada yang sakit nih. Sehat, nganggur di rumah aja. Pahala apa dosa? Dosa. Karena laki-laki wajib cari nafkah. Beda sama istri. Istri badan sehat, nggak ada yang sakit, di rumah aja, ngurus suami, ngurus anak-anak, pahala apa dosa? Pahala. Karena suami laki-laki wajib mencari nafkah. Ingat, kemuliaan seorang laki-laki dan suami itu terletak pada mencari nafkahnya. Walaupun dia pewaris. Kalau pewaris itu kan bukan perintis, kata anak sekarang ya. Dia cuma terima jadi rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Allah nggak lihat uangnya. Yang Allah mau lihat dari laki-laki itu apa? Usahanya, kerja keras dan banting tulangnya. Kalau perempuan mah wajar di rumah aja. Padahal yang diurus kan cuma 3 tempat di rumah. Dapur, sumur, ulang. Dapur, sumur. Yang ibu sering urus yang mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Polos-polos amat. Udah saya nggak nanya lagi ah. Itulah bedanya suami dengan istri. Makanya seorang suami kemuliaannya ketika dia bekerja keras. Maka Mbak lebih baik ngobrol sama suami. Ayah, manggilnya apa ke suami? Panggilan kesayangannya apa? Yang ditanya ini. Yang ditanya yang muda. Ngapa nenek-nenek bilang mep. Ayah, papa, mbep, ayang, abah tuaan. Sebagai laki-laki kata Ustadz, jangan kata Ustadz.
Kan Rasulullah ngajarin suami itu sebaik-baiknya suami mencari nafkah. Ya wajar kalau seandainya suami itu pewaris ya, dia belum merasakan bagaimana susahnya kerja keras, jadi suami yang betul-betul memeras keringat, itu perlu ibu maklumi sesaat, tidak terus tiba-tiba dibandingkan dengan suami yang lain. Ya Allah Pak Ustadz, suami saya bagaimana ya, kerja enggak, harta udah habis, digadain enggak laku, tukar tambah nggak ada yang mau kan gitu. Bu, dampingi suami dalam keadaan apapun, itu sebaik-baiknya istri yang soleha. Mau dia sehat, mau dia sakit, istri harus selalu ada, setia sehidup semati. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah tersenyum ya Teteh, terjawab ya. Siap menghadapi suami? Insya Allah siap menghadapi mertua. Siap enggak? PR katanya gitu. Bismillah, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Mangga pakai mic saya aja silakan. Nuhun Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Emma Darmayani dari Majelis Taklim Al Munawaroh Kiblatur Anisa perwakilan dari Bandung. Terima kasih buat semuanya. Ustadz, saya mau curhat. Iya Ibu. Ustadz, itu suami saya Siapa? Yang mana? Itu suami itu yang mana? Iya. Kemarin suami saya baru diberhentikan di tempat kerjanya karena suami saya itu melaporkan ke kantor pusat bahwa ada kecurangan atasannya di sini. Tetapi setelah dilaporkan ternyata atasannya itu sudah bekerja sama dengan atasan lain. Ya akhir-akhirnya suami saya itu dipecat Ustadz. Kehidupan kami jadi catut matut, banyak hutang dan pinjaman-pinjaman belum dilunasi Ustadz. Itu berat banget buat saya Ustadz. Ya saya ingin tahu apa yang suami saya kerjakan itu salah. Berat banget ini teh Ustadz. Tolong Ustadz bisa kasih jawaban buat aku dengan pertanyaan itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz bagaimana? Baik, bismillah seperti biasa biar semangat. Ibu. Waduh, wajah-wajah lapar semua ini. Suami beliau harus kehilangan pekerjaan karena berusaha jujur dan profesional dalam kerjaannya. Bagaimana itu Ustadz ya? Sekarang jadi ekonominya semakin terpuruk, hutang di mana-mana nggak bisa dibayar. Allah itu mengangkat derajat hambanya tidak hanya dengan ujian yang ringan. Bisa jadi semakin berat Allah menitipkan ujian, semakin tinggi nanti Allah akan angkat derajatnya. Kenapa seperti itu? Karena gini Ibu, anak kecil, anak TK ujiannya beda dengan anak SD, betul nggak? Ujian anak SMP tidak sama dengan yang sudah kuliah. Setiap kita masuk fase tertentu tidak sama ujiannya. Enak jadi anak kecil Bu ya, tinggal ngerengek, minta dikasih uang. Sekarang kita pusing mikirin bagi uang buat anak. Semua ada fase yang tidak sama, tapi Allah cuma minta satu, bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu dekat bersama dengan orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asobathum musibah, ketika dia dititipkan musibah, termasuk suami yang mengalami tadi Ibu ya, qalu apa tadi? Inna lillahi inna ilaihi. Ketika ada musibah dia prinsipnya gini, coba lihat deh artinya, inna lillahi, kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semua akan kembali kepada Allah.
Menurut ibu dan suami kejujuran berdampak tidak baik, betul nggak Bu? Akhirnya justru dipecat, dikeluarin. Tapi yakin ada hikmah di balik itu semua. Bisa jadi Allah sedang menjauhkan suami ibu dari orang-orang yang justru banyak berbuat khilaf dan dosa. Itu cara Allah. Kita sih maunya yang terbaik, betul nggak Bu? Gaji halalan thayyibah, lingkungan kerja juga semuanya baik. Tapi ternyata Allah itu punya yang namanya kun fayakun. Terus bagaimana Ustadz dengan kondisi ekonomi kami, suami kerjaan yang nggak ada? Tenang ibu, sabar, banyak-banyak bertawakal, banyak-banyak pasrah. Yakinlah sesuatu yang menurut kita itu buruk sebenarnya ada kebaikan di baliknya. Jangan-jangan sesuatu yang kita anggap baik ternyata justru ada keburukan di dalamnya. Jadi hidup ini tidak selamanya sesuai dengan yang kita mau, tapi yakinlah kemauan Allah itu adalah yang terbaik. Maka doa selalu kepada Allah dengan prinsip apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nggak usah banyak nyalahin orang, banyak nyalahin diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau tema kita kali ini yang di awal tadi, ya Allah apakah ini cobaan, sekarang menyebutkan itu bisa dengan senyumnya insya Allah. Karena seperti juga disampaikan tadi oleh guru kita, ya hidup adalah cobaan. Betul. Jadi di balik taring-taring bencana yang mungkin ada dalam kehidupan kita, bertanyalah kita, kasih sayang Allah apa yang ingin Allah berikan kepada aku melalui taring-taring bencana ini. Dan ingatlah bahwa Allah tidak mungkin memberikan kesusahan karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin ada ketidaknyamanan, tapi pasti baik untuk kita semua. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi yang pasti yang diberikan hari ini mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Para jamaah yang ada di sini yang sudah jauh-jauh datang, yang juga pemirsa yang ada di rumah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sebaiknya lah kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang Ustadz boleh memimpin doa kita bersama di sini. Baik, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat untuk kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil salatullah salamullah. Lebih semangat ala taha rasulillah salatullah ala habibillah tawaf bismillah wa bil rasulillah wa kulli Bidillah bi ahlil bad bi